hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Sibatullah. Saya salah satu kru LPM Dedikasi yang pada kesempatan kali ini akan sedikit mengulas kembali salah satu materi kita pada waktu PJDD 2020 kemarin, yaitu teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita ini sangat penting untuk kita pahami karena sebagai pers atau jurnalis, ya itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, yaitu menulis suatu berita. Nah, sebelumnya kita mengingat-ingat kembali ya, sebenarnya berita itu apa sih berita itu? Nah, berita itu sendiri adalah intinya suatu informasi mengenai baik suatu peristiwa, keadaan, gagasan ataupun manusia yang dianggap penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang ini yang sering masalah di dunia jurnalis sekarang ini itu beritanya ini kurang begitu penting sebenarnya ketika sudah dibaca-baca, khususnya di media-media online banyak sekali yang seperti itu. Itu fenomena sekarang ya, tapi intinya seperti itu. Jadi adalah informasi yang memang ini kira-kira layak untuk diberitakan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas dan penting untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui mengenai berita ya. Nah, berita ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Kemudian yang kedua adalah in-depth news atau berita mendalam. Dan yang ketiga adalah feature ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar dan harus kita pahami. Untuk yang nanti kowe itu sama ini. Kenapa? Wait, jebol dah. Berapa nak sebelah dah? Aku gak izin. Ya, yang pertama kita bahas dulu ya mengenai straight news. Ini kalau bisa dikatakan itu berita yang insidental. Jadi ada kejadian-kejadian tertentu yang pada saat itu terjadi kemudian langsung diberitakan. Biasanya seperti itu. Nah, karakternya ada beberapa bisa kita lihat itu. Yang pertama adalah tentunya aktualitas. Intinya berarti sesuatu itu memang lagi terjadi, sedang terjadi ya. Kemudian sifatnya itu informatif dalam artian ya memang hanya ingin memberikan informasi tertentu mengenai, khususnya kalau straight news itu kebanyakan memang secara tetap mengandung 5W1H, tapi yang paling banyak adalah meniadakan unsur why dan how, itu sangat sedikit dijelaskan biasanya. Jadi hanya when, what, when, where, kemudian dan who, itu biasanya itu. Jadi hanya apa, siapa, di mana dan kapan. Dan untuk why dan how itu biasanya hanya dijelaskan ya sedikit. Seperti itu. Dan intinya sudah straight itu lugas, jadi langsung ke pokok peristiwanya apa. Misalnya kalau kita yang akhir-akhir ini lagi viral itu apa ya? Yang lagi in hari sekarang ini mungkin kebijakan PSBB Jawa Bali. Nah, ini ada kebijakan PSBB Jawa Bali ini nanti mungkin siapa yang mengeluarkan gitu kan? Ada kan pasti ada konferensi pers ya. Jadi biasanya ada di konferensi pers kayak gitu. Siapa yang siapa yang pada saat itu hadir, terus kemudian apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, kapannya, kemudian di mananya, biasanya di gedung apa gitu, seperti itu. Jadi hanya untuk memberitakan kalau ada peristiwa ini di sini. Nah,
itu mengenai straight news. Kalau kemudian yang kedua, ini yang agak berat. Yang kedua itu adalah in-depth news atau berita yang mendalam. Jadi kadang-kadang ini yang sering sekali itu di Tempo ya. Tempo mengadakan investigasi tentang kasus-kasus tertentu. Jadi itu butuh persiapan yang sangat matang untuk, jadi kita menentukan sisi berbeda dari suatu peristiwa. Misalnya ketika kemarin itu ada baku tembak antara FPI dan polisi. Nah, wartawan di sana dia membuat suatu berita yang mendalam dengan menginvestigasi secara independen. Nah itu, tapi makanya memang tidak semua media berani atau bisa melakukan itu karena memang resikonya besar, kemudian ya budgetnya juga banyak itu. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di Tempo itu banyak sekali di majalah-majalah mengenai peristiwa PKI, ya itu ada juga. Jadi kalau di depth news itu unsur yang ditekankan itu ada why, kemudian how itu sangat ditekankan. Bahkan juga nanti ada so what. Jadi setelah ini apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan gitu. Jadi itu. Kemudian penjelasan beritanya itu bersifat analitis. Jadi analisis. Jadi tidak hanya menginformasikan, tapi juga dianalisis juga. Itu. Kemudian yang ketiga adalah strukturnya itu kalau bisa dikatakan bukan, tadi kalau straight itu piramida terbalik ya. Jadi yang atas itu isinya semakin, jadi what, when, where itu ditaruh di atas semua, semakin ke bawah itu semakin informasinya bisa dikatakan sedikit lah. Tapi kalau di in-depth itu bentuknya itu balok gitu. Jadi dari atas sampai bawah itu semuanya isi. Jadi maksudnya bukan isi ya, itu penting semua gitu. Jadi isinya itu daging semua ya gitu. Jadi memang kalau kita membaca itu harus semuanya. Kalau membaca satu bagian awal misalnya, itu kita gagal memahami suatu berita indah. Nah, ya biasanya sampai ada subbab sekali gitu. Karena saking mendalamnya investigasinya atau reportasenya itu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah feature. Feature ini berita yang mesti lebih ke mengangkat sisi kemanusiaan dari suatu peristiwa itu. Kalau istilahnya berita ini tidak bakal basi itu dimakan meskipun sudah tetap layak diangkat lagi gitu, tetap layak dibaca meskipun udah bukan innya, bukan waktunya gitu. Nah, contohnya itu teman-teman bisa lihat di, kalau saya yang sering itu di Radar Kediri ya, atau Jawa Pos itu di bagian bawah itu ada nanti itu misalnya, jadi tidak, misalnya ketika kemarin ini kan ada yang lagi hangatnya itu kan kasus ini ya, video Syur, salah satu artis ya, video pribadi yang tiba-tiba kok bisa tersebar gitu. FPI yang dibubarkan misalnya. Ya. Itu hangat-hangat itu. Oh iya, hangat-hangat. Terus itu misalnya ada FPI dibubarkan. Kemudian kalau di feature itu mungkin kita bisa mengangkat bagaimana siapa FPI itu, kronologinya itu bagaimana itu pada waktu itu, kemudian juga latar belakang dibalik itu apa, itu lebih dibahas lagi. Dan intinya kalau feature itu kebanyakan main kata-kata, jadi istilahnya diksi-diksinya itu seperti cerita, seperti naratif gitu, seperti bagaimana caranya kita
membuat pembaca itu merasakan apa yang kita rasakan ketika liputan gitu. Jadi bisa ditambahi suasana, misalnya suasana gitu kita tambahi. Kemudian apa? Misalnya di sana ada nyanyi suara-suara apa gitu, suara-suara hewan-hewan atau apa, atau mungkin suara teman-teman yang lagi keriuhan massa dan seterusnya, itu bisa kita gambarkan. Intinya bagaimana pembaca itu masuk ke dalam berita kita, feature itu. Berarti tambahan panca indera yang kami suruh. Ya, jadi panca indera. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, itu kita tambahkan ke sana. Itu untuk feature. Ya intinya penyajiannya itu harus menyentuh hati gitu. Kemudian tapi meskipun begitu, fakta-fakta itu tetap harus, ya tidak boleh ngarang. Istilahnya ini bukan cerpen masalah, ini bukan imajinasi gitu. Jadi kan ini tetap berita ya, berita, tapi disampaikan dengan cara yang lebih, istilahnya lebih lembut lah, menyentuh gitu. Jadi tetap berdasarkan fakta. Ya, yang selanjutnya adalah ya itu saja sepertinya. Kalau feature ya kira-kira itu bahasan-bahasanya. Nah, kemudian itu tadi ada 3 ya, kita ada fact, berita langsung. Biasanya itu mungkin hanya berapa kata ya, mungkin 300 itu ya, 300 sampai 500 kata. Kalau feature itu 800 sampai 800-an lah, 800 sampai 1000. Kalau in-depth ini bisa banyak sekali ini. Itu karena memang bentuknya investigasi ya, 1000 kata. Gitu. Nah, sekarang mengenai syarat-syarat berita, ini ada beberapa. Yang pertama adalah tentunya berdasarkan fakta, gitu ya, fakta harus diutamakan. Bukan fakta yang diadakan, tapi memang fakta yang benar-benar terjadi. Bisa berupa kejadian nyatanya itu, atau pendapat narasumber, bukan pendapat kita ya. Jadi pendapat narasumber itu bisa juga dihitung fakta. Kemudian atau pernyataan sumber berita, misalnya dari kita kutip dari laman apa, dari CNN misalnya, dari Tempo dan seterusnya, seperti itu. Jadi dari sumber berita tertentu, media-media berita yang lain. Kemudian yang kedua adalah objektif, ya ini sudah jelas ya, objektif itu. Terus yang ketiga dari berimbang. Intinya kalau ini yang penting, kalau kita nulis berita itu jangan hanya dari satu sudut pandang. Maksudnya narasumbernya jangan hanya satu. Kalau bahasanya itu cover both sides ya. Jadi mencakup dari segala sisi kalau itu. Jadi misalnya mengenai salah satu contoh kasus, misalnya yaitu tadi misalnya FPI dan polisi. Nggak bisa kita hanya minta pendapat dari FPI saja, atau misalnya hanya dari polisi saja, tapi juga harus FPI, polisi, kemudian mungkin pihak lain yang seperti Komnas HAM atau saksi-saksi yang ada di sana. Jadi harus berimbang semuanya itu. Semuanya harus dengan istilahnya satu saja. Nah, kemudian itu tadi juga lengkap. Yang terakhir adalah tetap mengandung 5W1H. Itu namanya berita, yaitu 5W1H, dan akurat. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa untuk tetap selalu cek, recheck. Jadi misalnya caranya ya ini. Misalnya saya wawancara kepada salah satu di kampus misalnya. Di kampus ini ada penanganan mungkin satgas ada salah satu warga kampus misalnya yang terkena COVID misalnya. Ada berita-berita seperti itu. Ya, kemudian itu misalnya dari grup misalnya, dari grup-grup gitu. Nah, kemudian kita harus cek dulu kemana, ke yang menyebarkan berita itu siapa. Misalnya pertama itu siapa, teman kita di grup itu.
Dan kita tanya lagi ke siapa, ke Satgas Covid-nya. Kalau mungkin nanti bisa kalau memang benar terjadi, ya mungkin kita tanya ke mungkin di dinas kesehatan atau sebagainya. Jadi tetap selalu dicek dan dicek. Dengan hanya dari satu sisi pendapat berita informasi dari seseorang itu langsung kita terima. Jadi misalnya si A itu ngomong gini mengenai si B itu. Nah, kemudian kita harus tanya juga apakah benar gitu. Si B seperti itu. Ya gitu. Kemudian mengenai tahapan menulis berita. Jadi menulis berita ini agak memang butuh persiapan juga kalau belum terbiasa ya. Karena menulis itu adalah sebuah latihan juga ya, latihan. Nggak bisa tiba-tiba jadi pintar nulis, nggak bisa. Yang pertama tentunya kalau berita itu adalah menentukan apa yang mau diliput ya. Itu yang penting. Topiknya apa? Kalau biasanya ini dibahas di rapat redaksi. Biasanya tahu bagian apa. Kemudian yang kedua adalah menentukan angle-nya ini. Kalau misalnya tadi misalnya di kampus ada acara apa ya? Misalnya PBAK misalnya, PBAK ini. Apakah yang kita liput itu adalah PBAK-nya itu, pelaksanaannya itu, atau ada sesuatu skandal yang ada di sana itu? Jadi berbeda. Kemudian misalnya apakah ada suatu, misalnya kok ketika PBAK itu ada misalnya kurang, ketika peserta itu masuk gitu, maksudnya dari masuk gitu ya. Apalagi kemarin misalnya ketika online gitu, kita mau liput itu misalnya kendalanya mahasiswa ketika PBAK online dan seterusnya itu, atau hanya menyampaikan bahwa di sini tanggal sekian di kampus ada PBAK, ini dilaksanakan dengan daring dan seterusnya gitu. Atau mau mengcover yang lain tadi gitu. Jadi angle ini kadang juga ya memang sangat penting. Kalau nanti kalau menurut saya ketika di lapangan kita belum tahu, terus pokoknya golek data sebanyak-banyaknya. Nah ini susah nanti ketika mau nulis berita. Ketika nanti baru menentukan angle ketika sudah dapat data, wah itu nanti ketika ada data yang kurang, ini susah lagi. Jadi harus dapat angle dulu, mau atau bagian mana yang diangkat itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah setelah dapat angle, ya teman-teman langsung bikin leadnya. Kalau ya lead itu teras berita ya. Jadi kalau spread ya mengandung 5W1H itu tadi. Bisa dimulai dengan, intinya jangan dimulai dengan angka gitu. Maksudnya angka seperti apa? Kalau angka ini misalnya ya apakah ada ketika suatu berita itu, suatu peristiwa itu, misalnya kalau tanggal itu bukan masuk angka tanggal, kemudian orangnya berapa itu artinya itu. Kemudian yang selanjutnya setelah menulis lead tadi, lanjut ya, setelah menulis lead tadi ya kita lanjut ke data yang tadi kita sampaikan di dalam tulisannya tadi. Jadi setelah reportase ya, kita menentukan angle, kemudian reportase, kemudian kita tulis leadnya, 5W1H-nya itu kita tulis. Nah setelah itu ya sudah gitu. Kemudian biasanya kalau di redaksi
kita kasih ke divisinya, biasanya ada dari divisi news atau apa gitu, atau misalnya ya itu ke divisi news ya, kemudian akan dibahas oleh tim red dan biasanya akan di revisi yang kurang pas penulisannya atau gimana itu. Ada juga biasanya dari PU atau seperti itu. Jadi intinya semakin banyak itu tidak bisa, kalau nulis berita ya nggak bisa apa jenenge, nggak bisa langsung gitu, harus banyak praktek. Teori pun nggak banyak membantu sih saya kira, kan ya hanya sebagai dasar gitu loh. Karena ya beda teori di lapangan, teori sama apa? practical knowledge. Jadi ilmunya harus praktek, harus nulis, mulai nulis. Tuh. Kemudian kalau untuk ini yang penting juga mengenai lead atau teras berita itu, jadi harus tetap menyantumkan ya minimal siapa, kapan dan di mana itu. Minimal itu, tapi harus tetap disampaikan dengan singkat ya, harus tetap, meskipun informasinya banyak tapi tetap harus singkat padat, karena lead itu memang ya mungkin tidak boleh lebih dari ya maksimal ya sekitar 5 paragraf, itu mesti sekitar itu udah sangat banyak itu, jadi sekitar itu aja. Kemudian sebab akibat, jadi bisa disampaikan juga, misalnya ada misalnya di suatu pasar gitu ya, ada keadaan pasarnya jadi sepi karena apa, sebabnya apa, terus akibatnya penjual jadi gimana gitu, kayak gitu ya. Kemudian itu tadi harus lengkap ya, padat dan berisi, tapi disampaikan dengan bahasa yang singkat. Kemudian ini yang penting adalah gunakan kalimat aktif ya, jangan kalimat pasif itu. Jadi kalimat aktif ya digunakan di sana. Terpaksa pakai pasif ya itu, tapi diusahakan ya dicoba aktif dulu. Ini kakak mobil. Ya, jadi aktif itu menggunakan kalimat aktif. Nah mungkin ya kita itu sih teknik penulisan berita. Kalau ada juga yang namanya teknik reportase, itu beda lagi kan. Itu teknik reportase atau penggalian data ketika di lapangan, nanti ada sendiri. Jadi kalau penulisan berita itu kita sudah dapat datanya, ya tinggal kita tulis. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Ya, saya jawab dia. Oh, bisa. Tanya jawab nggak? Tanya Iya, jawab. monggo. nggak? Iya, jawab. Ini Mas Rozi mau tanya. Ya mungkin Berapa ya? Berapa menit ya? Oke. Beli. video. Kepencet. 25 menit. Itu ya. Sudah Ngomong bunyi tapi rasa gak kena. Ini sejam ini. ngomong apa ae? Ngomong apa jam? Urusan. Jam apa ya? Kenapa mat bere? Urap gak? Ora. Gak.
Bilang hello. Kowe kok mojok rono, madhep rono. Maksud apa? Kowe anduk rono. Anduk rono, madhep rene. Ini toh. Lah, lap lho, Bro. Lap. Lap, Bro. Rene. Tolak. Bersinar, shining. Shining stream. Shining glowing. Oke. Ini kan apa namanya? Sepatu apa? Kan awal-awal Mas Kadan itu kan ada perbedaan elemen yang mungkin di album juga agak sering kurang dibahas, bagaimana menyajikan satu tulisan yang online. Jadi tulisan yang di online itu formatnya beda dengan nulis makalah. Gimana? Ada penjelasan nggak? Oh, dari saya kan lupa ya baca buku yang teknik menulis Busopo, sekarang bukunya nggak ada. Ya itu kan kalau kita menulis online, secara online itu kan paling enggak itu satu paragraf itu 5 garis. 5 garis. Padahal 5 garis. Online screen. Jadi nah, terus itu dia apa namanya? Rata kiri tapi enggak rata kanan. Pernah nggak mengamati? Pernah. Tapi beda dengan penulisan di koran. Ini nggak sampai pembahasan seperti teknik penyajian tulisan atau dicek langsung. Cek langsung aja. Apakah benar seperti itu atau tidak? Coba lihat di apa namanya? Mungkin lihat di Tempo. Trial ada 5 kali lihat berita Tempo. Satu hari Tempo, lihat saja Tempo. Nah, Tempo. Coba sampean analisa gimana penyajiannya. Itu satu berita itu berapa paragraf. Terus satu paragraf itu berapa baris. Terus modelnya itu rata kanan, rata kiri atau apa namanya inden kiri, rata kanan atau inden kiri enggak rata, apa tidak rata kanan. Udah, buka Tempo. Ya, Coba salah satu berita aja apa? ini salah satu berita ini mengenai Komnas HAM Ya. sebut insiden di tol merupakan saling serang Laskar FPI dengan polisi. Ya. Terus berapa paragraf? Nah ini saya hitung ya 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 paragraf. Itu ada per satu paragraf itu berapa Satu baris? paragraf rata-rata ya. Baris atau kalimat? Berapa baris? Baris. Nah. Berapa baris itu? Rata-ratanya. Ya sekitar 8, 9. 89. Ukuran fonnya satu baris itu berapa kalimat? Kok jangan loh. Detail. Karena Ya ini kalau penyajiannya Sebenarnya kan satu baris itu berapa kalimat? Satu baris 5, 6. satu baris Satu baris itu satu red apa? Satu baris berapa kata? Nah, orang kok ukuran font. Enggak kayaknya satu baris itu berapa kata? ya sekitar 5. 5. Itu kayaknya itu sih. Maksudnya yang fokus. Terus ratanya rata kiri. Rata kiri. Tapi rata kanan Enggak. Jadi itu kayak apa namanya? Enggak pakem sih. Saya juga awal-awal dulu kan juga pernah bersinggungan dengan itu kan. Tampilannya enggak seperti ini. Apa buktinya? Tak kayak gol kan. Waktu awal maksudnya jadi pengurus apa buktinya? Lihat Tempo. Ini kan ada secara apa namanya display atau secara tampilan itu berarti kan mempengaruhi kan berapa kata yang harus kita gunakan per paragraf dan satu tulisan itu kira-kira berapa paragraf itu kan tadi 11 paragraf
per paragraf itu ada 8 sampai 9 di atas 9 garis ya, setiap baris ada 5 kata 5 sampai 4 ya. 5 sampai 4 kata. Jadi satu paragraf kira-kira ya 5 kali 8 40 kata. Berarti kan maksudnya itu bukan jadi patokan, tetapi saya pernah baca bahwa itu akan berpengaruh dalam tampilan dan dalam bagaimana kita menentukan satu paragraf itu diisi berapa kata. Karena tidak mungkin kan satu paragraf itu itu ada ratusan kata, tiba-tiba paragraf kedua cuma 20 kata kan. Satu paragraf 3 biasanya 3 kalimat. Mungkin 3 atau bahkan bisa 2 saja, bisa 1 saja. ya bisa Karena ini juga pernah untuk analisa di model yang luar negeri kayak BBC sama Jakarta Post, itu kadang satu paragraf itu hanya berisi 1 kalimat yang panjang banget sampai 5 baris 6 baris itu cuma satu kalimat. Ternyata setelah tak tanyakan ke yang orang yang biasa analisa itu Jakarta Post, BBC itu, memang yang dikatakan paragraf dalam berita dengan paragraf yang dikatakan dalam karya tulis atau apa itu berbeda. Tidak bisa dikatakan satu paragraf berita ini harus mengandung pokok berapa kalimat terus pokok yang pikiran pertama induksi kan di belakang kan, ya poin pokok di belakang atau deduksi di depan ataupun di tengah kan. ya. Ternyata cara untuk menganalisa berita itu berbeda gitu. Jadi kalau ada itu kan hanya argumentasi, bisa dicek ulang apakah betul atau tidak. Karena itu kan analisa saja dengan karya tulis. Dicek lagi. Tapi memang kebanyakan kalau di berita itu kalau menganalisis misalnya pokok pikirannya kan ada kalimat pertama kan biasanya itu adalah pokok pikiran kan, Kliknya itu nggak ada kadang nggak ditemukan itu susahnya ya. Nah, menurutku ya di berita apa itu aneh itu tulisan masuk ke dalam banyak enggak sih yang menemui seperti itu? apanya? Yang tulisan mendalam, nanti biasanya angker paragraf artikel itu kan yang paling tulis awal itu kan dimasukkan ke dalam. Itu penyajian juga loh untuk membedakan paragraf atas sama bawah. Ya ketika di berita kan juga enggak seperti itu. Angkanya beda. Enter. Itu online ya? Ya, online Kalau cetak beda cetak juga lagi. Tapi kata tidak kiri specify karena mengikuti media. Asetnya Enggak, orang Tapi cetak. Tapi ada beberapa koran yang menyajikan, ya mungkin lembar keberapa itu nggak pakai justify juga enggak, tapi kata kanan kata kiri juga ada. Nah, itu kita analisa aja cari di Google. Ya, makanya kayaknya nggak ada aturan itu masalah itu. Itu Maka hitungannya ya bukan asuhan hukum ya, maksudnya itu asuhan dari hitungannya yang produksi lembaganya sebagai identitas. ya nanti kita akan analisa lagi bentuk tulisan yang tidak seperti itu. Kalau yang online kan saya kan mengajukan gugatan apakah seperti itu, nah dicek di Tempo seperti itu kan. Coba dicetak karena tidak ada cetak ya betul. Apakah ada yang rata tidak rata kanan? Ini kan masih ngomongin display ya, lewat orang ngomongin jero isi jero isi. Kalau kemudian berita kan cukup isi. Ya, Jadi teknik penulisan. kan udah termasuk ini. Sampai ke layout, sampai ke
geografi. Kok bisa gitu? Iya, dia juga kayak itu loh. Yang dipakai di materi di dalam pemateri di satu lembaga. Nah, yang lainnya gitu. Nanya Silakan ya nih. gimana Mas Firman? Ada nggak dapat koran nggak? Nggak ada, mesti Nggak ada koran cetak. rata-rata sama maksudnya. Katakan. Kata kanan kiri. Nah, berarti kan ada satu konsensus. Loh, konsensus bersama buat Iya, iya, itu. iya. Apa ya? Tenang, Mas ini tidak akan ditanyakan di skripsi ya. Iya, iya. Aku nggak bingung. Panik. Aku nggak pengen ngerti gitu. Ini kan yo katakan itu lagi. Iya. Untuk cetak. Cetak. Ya konsensusnya seperti itu. Ya rata-rata emang rata kanan kata kiri. Ya, saya belum menemukan yang kalau ada gambar di tengah ya saya yakin karena Ya. apa lain Maksudnya gini, nah anjir media cetak itu ada nggak yang mengabarkan secara straight news? ada saya ada South yang menang lomba itu maksudnya South menang lomba. Mana ya? Bahas itu dulu apa? Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang baru mau menulis di awal kan untuk anak-anak. Gimana sih? Sebelum terjun ke lapangan dan kemudian menulis. Persiapannya apa? Baik. Belum Materi kita maupun terjun lapangan. Iya, iya, iya. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru misalnya pertama kali terjun atau nulis berita, ya pertama tentunya kan harus reportase ya, itu disiapkan dulu reportasenya. Kalau saya dulu itu memang yang pertama tentunya kita tentukan dulu ya. Misalnya kita udah dapat topik, dulu saya masih ingat itu bahas mengenai parkiran kampus 1 ya, itu kan masih dulu belum dipublish. Nah itu kan banyak mahasiswa yang mengeluh, kita bahas di sana. Kemudian angle-nya apa? Angle-nya itu bahwa si parkiran itu menyebabkan ya banyak istilahnya mahasiswa itu yang kesenangan gitu, kesenangan gitu. Maksudnya gitu kan, parkiran itu ya salah satu yang penting juga istilahnya. Jadi istilahnya lebih ke arah mahasiswanya. Nah kemudian angle-nya yang penting ya. Setelah itu baru kita tentukan kira-kira kita mau tanya ke siapa saja, narasumber kita siapa aja. Kalau dulu ya pasti dari pihak kampus, kemudian dari mahasiswa tentunya ya itu aja di pihak kampus. Kemarin dulu ada juga tambahan itu satpam gitu. Jadi intinya semua pihak kita yang terkait di sana itu kita wawancara. Narasumber Investigasi keturun. kalau memilih narasumber yang yang sesuai lah, Ya. yang sesuai topik ketika ditentukan saat rapat redaksi itu gimana sih? Ya itu misalnya tentunya kalau misalnya yang tadi ya parkiran itu kan terkait sarana prasarana. Nah kalau di pihak kampus biasanya itu di lupa itu kasubag apa gitu, kasubag bagian itu ada yang mengurusi sarana prasarana, kita tanya ke sana. Kemudian kalau mengenai mahasiswanya ya mahasiswa yang parkir di sana yang menggunakan fasilitas itu seperti itu. Kemudian juga bisa kita wawancara dari mungkin ada SEMA atau DEMA
ya kita tanya gimana untuk mewakili aspirasi teman-teman ini, gimana langkahnya gitu. Dulu sempat kita ingin lanjutkan ke Warek 2 yang mengurusi ini kan, penganggaran. Nah tapi tidak jadi itu karena memang dari itu tadi dari Kasubag tadi pemikiran untuk datanya sudah cukup mewakili gitu. Jadi intinya pilih narasumber yang berkaitan dengan topik kalian. Terus setelah dapat narasumber itu ya tentu dihubungi minta janji ketemu kapan, bisa lewat WA atau ya kalau yang ya WA biasanya bisa WA gitu. Kapan minta ketemu. Kemudian ya kita ketemu, kita minta izin untuk wawancara ini kita jelaskan. Misalnya mengenai parkiran ya kita jelaskan, kita ingin tahu tentang parkiran lebih lanjut untuk kedepannya itu bagaimana gitu. Setelah itu bisa sebelumnya siapkan dulu ya pertanyaannya tadi. Pertanyaannya apa sebelum ke narasumber, jadi nanti ketika di sana kita nggak kelihatan kurang persiapan, nggak ada persiapan, nanti kita jadi malah nggak dipercaya gitu, kurang kredibel gitu. Jadi disiapkan dulu pertanyaannya apa sesuai angle yang kita pilih, itu kita tanyakan. Nanti kalau ada data tambahan bisa kita ulik ya, mengalir aja sesuai yang terjadi di lapangan. Setelah itu dapat data, kalau berupa rekaman ya kita transkrip ke tulisan, kita tulis gitu atau kita dengarkan bisa, dan kemudian kita tulis, kita sortir datanya, mana yang mau kita masukkan, mana yang kira-kira nggak perlu. Karena ada berita kan yang thread, ada feature, dan itu kadang-kadang itu tidak semuanya dimasukkan, meskipun kita udah mikir-mikir ya kadang-kadang semuanya nggak dimasukkan, kadang tidak semua dimasukkan gitu, sesuai kebutuhan aja. Dan itu ya sudah. Sebenarnya seperti itu. Kadang kesulitan kalau ada narasumber yang misalnya tidak mau, misalnya menutup diri ya, kurang mau share informasi itu. Ya itu hak mereka juga sih, kita tidak bisa memaksa. Jadi teman-teman ya jangan memaksa, kalau memang tidak bisa dapat info lebih jauh ya sudah gitu. Sesuai yang diberikan itu, kalaupun memang bisa mengulik atau ya istilahnya jangan langsung gitu, maksudnya pakai kata-kata lain gitu. Jadi intinya kalau bahasa Jawanya itu diselimurkan atau pokoknya tidak ketara bahwa kita sedang cari informasi itu. Jadi kadang-kadang ya memang ada yang kayak gitu ya, kita tidak boleh maksa juga. Kalau misalnya orangnya minta mas nanti tolong nama saya di inisial, atau nggak usah disebut namanya atau disamarkan, ya kita harus ya ditulis gitu, nggak boleh tulis namanya, karena kita kan menghormati dari narasumber, itu haknya narasumber. Ya silakan mas. Tentang kepemilikan digital itu kan biasanya ada, kalau nulis berita kan ada nilai berita itu sendiri kan nilai berita biasanya human interest gimana sih kita harus nilai beritanya saat kamu misalnya kayak tadi yang tidak berada lalu lulus tepat waktu, dan cara menggalinya itu gimana? Cara menggali apanya? Kita melihat nilai berita. Kita sebagai penulis ini mau biar berita ini
ada satu nilai di sana gitu ya. Jadi kalau dalam fikir memang nilainya itu sangat apa ya, harus kasarannya memang harus ada gitu kan. Ya kalau dari pengalaman saya memang kita harus hadir ke sana atau menyentuh ke sana itu ya juga kita sebagai manusia gitu. Ketika misalnya ada tadi contohnya dari mahasiswa ya Mas, mahasiswa yang nggak mampu kemudian kumlot dan misalnya berprestasi baik, ya kita sebagai manusia melihat itu bagaimana perasaan kita, apakah istilahnya kagum, kemudian salut dengan perjuangan dia, kemudian kita bentuk dengan kata-kata yang mengarah ke sana, nanti dia nilai itu kira-kira terbentuk sendiri. Jadi yang pertama kita harus merasakan dulu, maksudnya apa yang kita dapat dari nilai dari cerita itu. Nah, kita tuliskan ke bentuk tulisan, ya kalau nanti ada sendiri kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Inspirasi. Iya ya. Ya maaf ya kalau ada kekurangan. Kalau misal gini, kita dalam udah Tapi enggak usah kayak dimasukkan. waktu penentuan narasumber kita udah final, kita udah final dan tinggal satu atau dua orang narasumber itu nggak bisa ditemui, dan itu penting dalam klarifikasi untuk pembuatan berita tercapai. Itu gimana cara menyikapi? Apakah kita mencari narasumber baru yang sekiranya itu cukup untuk digali datanya dari narasumber tersebut atau gimana? Ya saya kira kalau itu melihat dari misalnya deadline berita. Kalau misalnya berita itu memang harus segera diterbitkan, Iya. kalau memang si narasumber tidak bisa dimintai keterangan, maka bisa kita cari narasumber lain yang misalnya atau apa namanya asistennya atau mungkin juru bicaranya, atau kalau tidak bisa kita bisa selipkan di berita itu bahwa si narasumber ini belum memberikan keterangan kayak gitu. Tapi kalau memang sifatnya seperti investigasi, saya kira ada masih banyak waktu untuk mencari keterangan itu, kecuali memang si orang itu tidak istilahnya kabur atau tidak mau diwawancara, itu beda lagi. Jadi tergantung si apa ya, ini tadi menurut saya kadang kan ya emang itu cara terakhir untuk menemui narasumber. Kata Rudy Matahari, pers mahasiswa adalah jurnalis yang malas, dan itu benar. Ya emang, kenyataannya emang. Soalnya ketika terakhir kita ya jalan keluarnya mendatangi rumahnya kan gitu. Ya ketika di rumahnya beliaunya kayaknya otomatis kan yo hanya ditulis belum memberikan keterangan terkait sikap ini kan gitu ya. Yang penting kan mas berusaha menemui. Iya. Hanya seorang pemalas. Dan terbitan berita kan biasanya kan wakil kan menemui. Kadang kan enggak, maksudnya satu narasumber itu dijadikan patokan buat berita itu supaya utuh. Ketika satu narasumber ini sulit dan angel wawancaranya, berita itu tidak tayang kan, itu ya jadi wawancaranya dari awal kan ya. Iya, benar kan. Pers mahasiswa menolak bukunya. Jurnalisme bukan monopoli wartawan, Rudy Matahari itu.
pers mahasiswa adalah jurnalis yang malas. Kenapa kok? Karena malas verifikasi, malas untuk riset, dan itu benar. Kita hanya kenal. Karena kita nggak ada tendensi ada tendensi untuk apa gitu. Iya. Target enggak ada. Untuk target tuntutan untuk dari Ya, kurang. kita cuman sebagai lahan belajar Iya. mahasiswa itu. Kita Ya, itu alasan, itu yang jadi alasan. Iya, Belajar. oh, Salah. Itu belajar. makanya Makanya tidak bisa berkembang. Kita bubarin. makanya belum dianggap anu kok Capek amatir. amatir belum dianggap iya benar. masuk dewan pers. Belum. Kalau kita dipermisi, kita undang-undangnya undang-undang HAM. Kan UPER. Itu tidak kuat. Ya kita enggak itu. Enggak di bawah Dewan Pers. Tapi keanggotaan ada loh. Kalian apa? Keanggotaan di AJAR ini. Allah. Itu Cuman pengadilan. regenerasi. Enggak langsung gitu kan. Nilai gitu. Enggak. Ya mungkin ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Sudah dari saya. Konsep tabel bos kurang ya tidak mungkin. Iya. Apa nih gak dibungkus? Dia cuma ngone. Wah, mau kan kayak ini ngontor. Gampang sih tuh. Kamu kok. Mungkin Bos enak gitu. ada kesimpulan dari Mas Firman. Nanti kita diskusi di luar aja ya. Bentuk yang sama kok. Ya, untuk Daripada bambu ya tuh. jadi teknik penulisan berita tadi teman-teman harus intinya untuk menulis berita teori sebagai dasar saja, tapi yang paling penting adalah prakteknya. Kalau tadi dikatakan pers mahasiswa malas ya, ya memang ada benarnya, tapi lebih baik tetap pokoknya bergerak lah daripada tidak bergerak sama sekali. Lebih baik ya mencoba aja, tetap mencoba. Kalau ada apa misalnya topik yang lagi hangat di kampus bisa diliput, apalagi kalau sudah dapat bagian dari raret rapat redaksi, ya itu harus dijalankan, beritanya harus liputan harus dikumpulkan kayak gitu, wajib ya. Pokoknya intinya menulis itu adalah sebuah menulis berita itu practical knowledge, jadi ilmunya harus dengan praktek. Kalau nggak praktek ya nggak bisa nggak akan jadi ahli. Kalau nulis berita pertama belum bagus, jangan, ya nggak apa-apa namanya juga nulis berita pertama, tapi nanti akan semakin baik seiring jalan. Pokoknya nulis aja. Oke, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam pers mahasiswa. Salam. Di stop dong. Gimana caranya? Kita titik merah.